Hai Telyu, apa kabar? Perkenalkan, saya adalah Rizka Reza Pahlevi. Saya adalah dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman perangkat keras. Ini merupakan video pada pertemuan kelima dengan pokok bahasan pemrograman sensor digital. Subpokok bahasan pada pertemuan ini membahas mengenai pemrograman sensor digital model AVR. Pada video ini, Anda akan diberikan pembelajaran untuk proses pengkodean sensor digital PIR dengan menggunakan microcontroller Arduino Uno atau ATmega 328 menggunakan model AVR. Gaya AVR merupakan gaya yang paling konservatif yang biasanya digunakan untuk melakukan pengkodean pada berbagai jenis microcontroller. Pada kasus ini kita akan melakukan pengkodean pada microcontroller ATmega 328P. Model gaya AVR memiliki kelebihan yaitu ukuran kodenya yang lebih kecil dan Anda dapat meraih kecepatan yang lebih tinggi ketika Anda mengakses I/O dan berbagai jenis output I/O. Baik, saya akan memulai melakukan kodean. Ya, sebelumnya saya akan menggunakan Eclipse IDE. Anda juga bisa menggunakan Arduino IDE atau IDE sejenisnya yang nyaman Anda gunakan. Saya akan membuat project baru. Sebelumnya saya ingin menutup dan menghapus ini dahulu. Saya akan membuat project baru. Ya, saya akan membuat C project. Saya akan namakan projectnya adalah practice 0 digital sensor AVR. Saya akan menggunakan project type-nya cross platform, ya, menggunakan cross platform target application. Kemudian saya akan menggunakan konfigurasi debug dan release keduanya. Kemudian saya akan menggunakan ATmega 328, ya, di mana chip ini digunakan pada chip Arduino Uno 328P lebih tepatnya. Kemudian pada 328P saya menggunakan 16 MHz clock atau 16 juta Hz. Nah, ketika Anda sudah membuat project, Anda yang harus lakukan adalah membuat source baru. Nah, Anda harus membuat main, ya, sebagai badan utama dari pemrograman C. Pada saat Anda melakukan pembuatan file, Anda akan diberikan deskripsi mengenai siapa yang menulis kodenya dan kapan yang akan ditulis kodenya. Pada kolom ini Anda juga bisa menuliskan beberapa informasi mengenai kode yang Anda buat. Oke, yang pertama Anda harus melakukan include avr/io.h. Library ini digunakan untuk kita menggunakan, ya, mendefinisikan pin-pin yang digunakan. Setelah itu Anda dapat membuat definisi bagan kode atau badan kodenya yaitu int_main, dan Anda mendefinisikan satu lagi adalah while forever atau while 1. Pada kode-kode yang didefinisikan dalam int_main tapi sebelum while forever ini digunakan untuk mendeskripsikan konfigurasi pin, konfigurasi protokol, dan konfigurasi variabel. Ekivalensi pada Arduino adalah void setup. Kemudian pada badan while forever ini digunakan untuk melakukan perulangan kode. Ekivalensinya adalah pada Arduino adalah void loop. Nah, mari kita akan membuat kode, ya, seperti pada kasus sebelumnya kita akan membuat kode. Kita akan menuliskan kode untuk membaca sensor PIR, ya, menggunakan Arduino Uno atau ATmega 328 pada pin nomor 2. Sebelumnya saya akan menyertakan konfigurasi pin ATmega 328 pada bagian kiri bawah pada video ini. Baik, kita akan memulai
me-assign bahwa pin PD2 ya, yaitu pin 2 pada digital Arduino Uno sebagai input. Artinya kita mengassign DDR-D karena PD2 ada di blok D ya. Kita akan mengassign dengan 0. Artinya kita harus membuat DDD2. Kemudian saya akan memberikan internal pull up pada PD2. Ini opsional tapi Anda bisa menggunakan ini karena internal pull up lebih baik digunakan untuk pembacaan sensor-sensor ada di pin. Maka saya dapat menggunakan port D. Saya menggunakan port D, kemudian port D saya OR ya. Port D saya OR dengan dari PD2. Kalau yang ini kan saya N ya. DDRD itu isinya adalah 000008 bit, kemudian di N kan dengan 1, maka tetap hasilnya adalah 0 ya, karena N itu harus dua-duanya nilai 1. Kalau salah satunya tidak 1 maka hasilnya 0 juga. Tapi ini adalah operasi OR, sehingga salah satu bernilai 1 maka hasilnya adalah 1 juga. Nah, kedua baris ini merupakan baris yang kita gunakan untuk mengassign pin PD2 sebagai input. Nah, saya akan memberikan komen di sini agar lebih mudah untuk Anda ingat. Yang pertama adalah bahwa ini adalah untuk set PD2 sebagai input. Kemudian ini gunakan untuk internal pull up resistor pada pin D2. Nah, mari kita akan beranjak pada while. Nah, sebelum kita membaca pin PD2, sebaiknya kita membuat dahulu variabel unsigned integer 8 yang unsigned integer 8t ya, per read seperti pada contoh sebelumnya. Kemudian kita isikan per read ya, dengan pembacaan pada pin D2 atau PD2. Sebenarnya Anda bisa menggunakan seperti ini, pin D. Namun jika kita mengassign pin D saja, maka kita akan membaca seluruh register yang ada pada pin D. Ini menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, kita hanya akan membaca pada pin PD2 saja. Ya. Jadi pirit hanya akan berisi jika PD2 memiliki suatu isi tertentu. Nah, oleh karena itu register pada pin D kita dapat N-kan dengan register dari PD2. Nah, ini akan berbalik 1 jika register pada pin D pin D register 2 ya, register nomor 2 itu bernilai 1 dan di-AND-kan dengan shift register 1 dari PD2. Dan akan bernilai 1 jika ini 1 dan ini 1. Kalau ini 0 ya, pin D nya 0 dan ininya 1, maka hasilnya tetap 0. Jadi ini baris ini digunakan untuk membaca pin D2 ya sebagai inputan untuk sebagai inputan sensor PIR. Setelah ini Anda juga bisa melakukan proses lanjut untuk proses lanjut setelah Anda membaca PIR read. Anda juga bisa menggunakan misalkan if PIR read equal to 1, maka Anda dapat melakukan sesuatu, else dan sesuatu. Anda dapat melakukan proses-proses lanjut pada hasil pembacaan yang sudah Anda dapatkan dari PD2. Itu adalah akhir dari video kita kali ini yang membahas mengenai pengkodean pembacaan sensor digital menggunakan gaya AVR. Kesimpulan dari pertemuan ini adalah kita harus mengassign dahulu register pin PD2 sebagai input, kemudian kita bisa membaca
register yang ada pada pin PD2 dengan baris kode pin D kita AND-kan dengan register pin PD2. Itu adalah akhir dari video kita pada pertemuan ini. Dengan saya, Pahlevi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video selanjutnya.